Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Di sini saya mengambil 5 dari 16 judul yang diberikan. 5 judul diantaranya yaitu Perlawanan Rakyat Ternate, Perlawanan Kapitan Patimura menghadapi VOC, Perang Diponegoro, dan Perang Banjarnegara, dan yang terakhir adalah Perang Sisingamangaraja 12. Pendahuluan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya, tanah Indonesia sejak dahulu menjadi rebutan bangsa-bangsa di dunia. Menurut catatan sejarah, terdapat 4 negara Eropa yang pernah menjajah bangsa Barat, yakni Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Yang pertama yaitu perlawanan rakyat Ternate. Perlawanan rakyat Ternate adalah peperangan antara Kesultanan Ternate dan Portugis yang dilancarkan oleh Sultan Baabullah untuk membalas pembunuhan Sultan Hairun dan mengusir Portugis dari Ternate. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Raja Ternate yang sangat gigih melawan Portugis adalah Sultan Hairun yang bersifat sangat anti-Portugis. Perlawanan Ternate. Portugis adalah peperangan antara Kesultanan Ternate dan Portugis yang dilancarkan oleh Sultan Baabullah untuk membalas pembunuhan Sultan Hairun dan mengusir Portugis dari Ternate. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, namun rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Lanjut kepada perlawanan Portugis. Portugis kewalahan menghadapi perlawanan tersebut. Dengan kekuatan yang lemah, tentu saja Portugis tidak mampu menghadapi perlawanan. Oleh karena itu, pada tahun 1570, dengan licik Portugis menawarkan tipu perdamaian. Sehari setelah sumpah ditandatangani, de Mosquito mengundang Sultan Hairun untuk menghadiri pesta perdamaian di Banten. Penyelesaian perlawanan. Penyebab perlawanannya adalah bahwa Portugis menduduki Malaka yang kaya akan rempah-rempahnya pada tahun 1811. Untuk menyingkirkan Portugis dari Malaka, Pangeran Sabreng, Lor atau Dipati Unu mengimpun dan mengirim pasukan dari Jawa, Makassar, dan Lampung, serta bekerja sama dengan Kerajaan Aceh untuk merebut pelabuhan Malaka. Lanjut, yang kedua adalah perlawanan Kapitan Patimura menghadapi VOC. Lalu, apa saja yang harus kita lihat? Let's go! Yang pertama, kedatangan Belanda. Kedatangan bangsa Belanda di Kepulauan Maluku dan pendirian Persekutuan Dagang VOC hingga pemberlakuan sistem monopoli perdagangan banyak menimbulkan penderitaan, kegelisahan, dan permusuhan untuk rakyat Maluku. Pada tahun 1817, meletus perlawanan rakyat Maluku di Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Benteng Company State di Saparua diserbu dan direbut rakyat Maluku hingga banyak pasukan dan penghuni di benteng terbunuh. Lalu, bagaimana perlawanan Patimura terhadap kolonial Belanda VOC? Lalu, bagaimana perlawanan rakyat Maluku?
Perlawanan rakyat Maluku berikutnya meluas hingga ke Ambon dan pulau-pulau sekitarnya, yang berlangsung hingga beberapa bulan lamanya dan dikuasai oleh rakyat yang dipimpin oleh Kapitan Patimura, Anthony Ribok, Paulus Paulus Tiahau, Martha Christina Tiahau, Latumahina Said Perintah, dan Thomas Patiwai. Pasukan Belanda mengalami kewalahan dalam menghadapi perlawanan rakyat Patimura hingga pada bulan Juli 1817 dan bulan September 1817, Belanda mendatangkan pasukan kompeni dari Ambon yang dipimpin oleh Kapten Leisner. Lalu kita lanjut kepada perlawanan rakyat Maluku. Pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda mulai menyerang rakyat Maluku secara besar-besaran hingga dapat memadamkan perlawanan rakyat dan menangkap Kapitan Patimura pada tahun 1817 yang kemudian dihukum mati pada tanggal 16 Desember 1817. Sebelum menghadapi eksekusi hukuman gantung, Patimura masih sempat memberi semangat perlawanan terhadap rakyat Maluku, yaitu Patimura tua boleh mati, tetapi akan muncul Patimura-Patimura muda. Salah satu contoh bentuk pelaksanaan hak ekstirpasi adalah penanaman pohon cengkih yang hanya boleh dilakukan di Pulau Ambon dan sekitarnya, serta penanaman pohon pala yang hanya boleh dilakukan di Pulau Banda. Yang ketiga adalah Perang Diponegoro. 1. Awal mula Perang Diponegoro. Perang Jawa dengan Pangeran Diponegoro sebagai tokoh sentralnya merupakan pertempuran melelahkan melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830. Sebelum peristiwa dalam sejarah Indonesia ini terjadi, terdapat penyebab dan kronologi. Begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan setelahnya. Meninggalnya pendiri Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat atau Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwana I pada tanggal 24 Maret 1792 membuka peluang bangsa penjajah semakin menancapkan pengaruhnya di lingkungan kerajaan. Yang kedua adalah sejarah peperangan Diponegoro. Anthony Hendrik Smithard, residen Yogyakarta, yang merupakan orang Belanda, berniat membangun jalan kereta api. Rencana ini ditentang oleh Pangeran Diponegoro lantaran rel kereta api tersebut mengenai area kediaman neneknya di Tegalrejo. Akhir dari dan dampak Perang Jawa. Yang pertama adalah kekuatan Belanda yang semakin bertambah membuat kubu Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Satu demi satu, pimpinan pasukan Diponegoro tertangkap, termasuk Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodirjo. Belanda menawarkan gencatan senjata. Pangeran Diponegoro yang semula kukuh akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Tanggal 28 Maret 1830 diadakanlah perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock di Magelang, Jawa Tengah. Ditahannya Pangeran Diponegoro otomatis membuat Perang Jawa yang melelahkan dan telah berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 dan 1830, berhenti. Yang keempat, kita masuk kepada Perang Banjarmasin. Sejarah Perang Banjarmasin. Sejarah Perang Banjarmasin, Perang Banjar atau Perang Banjar Barito di Kalimantan Selatan dimulai dengan upaya perebutan tahta Kesultanan Banjar antar
ketiga putra Sultan Adam yakni Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Tamjidillah II. Upaya perebutan tahta ini terjadi setelah pemimpinan Kesultanan Banjar, yakni Sultan Adam Al-Wasik Billah pada tahun 1825 sampai 1857 wafat. Sementara putra mahkota yang bernama Pangeran Abdul Rahman sudah terlebih dulu meninggal secara mendadak pada tahun 1852. Tampuk kepemimpinan Kesultanan Banjar sejatinya akan diwariskan kepada Pangeran Hidayatullah II yang sudah mengantongi surat wasiat dan didukung keluarga istana. Namun, akibat pengaruh Belanda, terjadi polemik internal terkait suksesi. Lalu, bagaimana latar belakang Perang Banjarmasin? Belanda ikut campur dalam pewarisan tahta tersebut dan mendukung Pangeran Tamjidillah II untuk menjadi sultan selanjutnya. Tamjidillah II merupakan anak dari selir tertua Sultan Adam. Ia bergaya ke barat-baratan dan memiliki kedekatan dengan Belanda. Belanda menginginkan Tamjidillah II menjadi sultan untuk memperlancar perizinan daerah penghasil batu bara di wilayah Kesultanan Banjar. Yang ketiga adalah Pangeran Hidayatullah II, hanya diangkat sebagai Mengku Bumi pada tanggal 9 Oktober 1856. Sedangkan Pangeran Anom ternyata mendapat masalah dengan residen Belanda sehingga diasingkan ke Bandung, Jawa Barat. Lalu bagaimana kronologi Perang Banjarmasin? Penobatan Pangeran Tamjidillah II oleh Belanda memicu perlawanan di luar istana. Dari pedalaman, Penembahan, Muning atau Aling yang pernah mengabdi kepada Sultan Adam memimpin penentangan terhadap keputusan sepihak tersebut. Pangeran Antasari menerima undangan Aling untuk bergabung melawan Belanda. Mereka juga didukung beberapa pihak seperti Kesultanan Pasar dan Kesultanan Kutai Kartanegara. Selain itu, Pangeran Antasari mendapatkan bantuan dari Tumenggung Surapati yang memimpin orang-orang Dayak. Pertempuran melawan Belanda akan segera dimulai. Lalu kita lanjut kepada jalannya Perang Banjarmasin. Jalannya Perang Banjarmasin Belanda memberhentikan Sultan Tamjidillah II dari tahta pada tanggal 25 Juni 1859 dan mengasingkan ke Bogor karena situasi yang semakin panas. Belanda kemudian menawarkan tahta Sultan kepada Pangeran Hidayatullah II. Upaya tersebut dilakukan Belanda untuk menekan potensi kerusuhan akibat serangan dari pasukan pimpinan Pangeran Antasari. Lalu kita lanjut kepada akhir peperangan Banjarmasin. Setelah kepergian Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap memimpin rakyat Banjar untuk melawan Belanda. Pangeran Antasari kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh rakyat Banjar dan Dayak pada tanggal 14 Maret 1862. Latar belakang Perang Sisi Mangaraja XII. Sisi Mangaraja XII sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisi Mangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Lalu bagaimana jalannya perang tersebut? Jalannya perang menanggapi tindakan pengusiran oleh Sisi Mangaraja. Para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 6 Februari 1878. Pasukan Belanda tiba di Pearaja, pedalaman Sumatera Utara, dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan tentara Belanda di wilayah Batak telah memprovokasi Sisi Mangaraja sehingga ia mengumumkan perang pada tanggal 16 Februari 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Dalam buku Sejarah Nasional Jilid 4
pada tanggal 1984, karya Marwati Dejoyenet Posponegoro dan kawan-kawan, pasukan Sisi Mangaraja bergabung dengan pejuang Aceh pada Desember 1878 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kita lanjut kepada akhir cerita peperangan. Akhir Perang Batak, perlawanan Sisi Mangaraja dalam Perang Batak mulai meredup semenjak wilayah Huta Paong diduduki oleh Belanda pada September 1889. Pasca pendudukan Huta Paong, Belanda terus memburu Sisi Mangaraja dan pasukannya hingga terjadi pertempuran di daerah Tamba. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Batak mengalami kekalahan dan melarikan diri menuju daerah Horion. Belanda terus melacak arah pelarian Sisi Mangaraja dan pasukannya. Bahkan pihak Belanda menggunakan orang-orang dari Senegal, Afrika untuk membantu pelacakan. Dan pada tahun 1907, Belanda mampu mengepung Sisi Mangaraja 12 di daerah Dairi. Namun ia tak mampu menyerahkan diri. Sisi Mangaraja beserta pasukannya bertarung hingga titik darah penghabisan dan meninggal pengepungan tersebut. Di sini saya membuat quotes tentang sejarah yang sudah saya buat, yaitu yang diambil dari Aldous Huxley. Ia berkata bahwa manusia tidak belajar banyak dari pelajaran sejarah adalah yang terpenting dari semua pelajaran sejarah. Sekian video presentasi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjelajahan bangsa Barat yang saya buat. Semoga ini menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua. Saya Vieska Leonisa Sianturi dari kelas 11 IPA 5 mengucapkan banyak terima kasih dan saya mau mengakhiri. Shalom dan terima kasih.